gak KKN, aku gak bakal tahu bagaimana rasanya tanggung jawab 20 orang yang punya karakter dan cerita yang berbeda. Gak bakal ngerasain juga pusing-pusing tengah malam, dan itulah keluh kesah ketua. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain bihun pangset, terus telat dalam tahlil. Kalau aku gak KKN, aku gak akan punya cerita sebanyak ini. Kalau aku gak KKN, aku gak akan bisa ngebonceng orang lain di motor sendiri buat perjalanan jauh. Kalau aku gak KKN, aku gak akan pusing ngitung uang berpuluh-puluh juta. Kalau aku gak KKN, aku gak akan bangun subuh cuman buat masak. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain masuk IG 2 kali dan ngerasain care-nya temen sekos kok. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal laundry 2 hari sekali. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal pusing mikirin template CapCut tiap hari. Kalau gak KKN, aku gak akan dipanggil busui setiap hari. Kalau aku gak KKN, aku gak akan tahu jajanan yang gak pernah aku makan. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ketemu kalian semua. Semangat pagi, luar biasa loh. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain keluar malam untuk nganterin surat. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ketawa lepas tiap hari. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain pup 9 kali sehari. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain tidur berdempetan tiap hari. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain masak buat 20 orang. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain serunya belanja ke pasar. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain bangun subuh buat belanja ke Tawang Banteng. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain jatuh dari motor si bungsu. Semua berawal dari satu keputusan. Melangkah keluar dari zona nyaman. Kami datang dari tempat yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi dengan satu tujuan, mengabdi dan belajar di tengah masyarakat. Hari itu, kami memulai perjalanan kami, perjalanan KKN. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Perjalanan menuju lokasi penuh harap dan tanda tanya. Kami belum saling mengenal sepenuhnya, tapi senyum dan semangat menguatkan langkah kami. Desa ini akan menjadi rumah kedua kami selama 32 hari ke depan. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Pilih gitu pas status masih muda. Beliau ketua Karang Taruna Jurusan Amira dan Bahasa. Kita terus koordinator kepemudaan di pojok gitu aja. Topi, ini kelasan. Hari-hari pertama adalah masa penyesuaian. Belajar menyatu dengan warga, memahami adat dan budaya, serta membangun kepercayaan. Siap. Neng, balik deh, Neng. Cok, Neng, ada apa ya? Nah, iya, tidak budiman dengan halangan lain. Tiap taufan menyerang, kau di sampingku, kau aman ada bersama. Kami belajar bahwa pengabdian dimulai dari hati, dari hal-hal kecil
yang sering terlewat. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Walking Scott Street feeling like a stranger, with an open heart, open container. Kami datang bukan sebagai orang pintar, tapi sebagai teman yang mau belajar dan berbagi. Bersama masyarakat, kami mencoba memberi manfaat, walaupun kecil, entah itu mengajar anak-anak, membantu membersihkan desa, mengadakan penyuluhan, atau sekedar mendengar cerita mereka. Every night when I go to bed, spending money and I earned it. When I'm lonely, that's when I'll burn it. Do you feel ashamed when you hear my name? I asked you, how is your sister? I heard you got her degree. And I said that makes me feel old. You said, what does that make me? I asked you how it's playing drums. You said it's too much shit to carry. And what about the band? You said they're all getting married.
When you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace, when you love someone. Sampai jumpa. Bapak, apakah ada momen yang paling berkesan selama bersama anak-anak KKN? Momen yang paling berkesan tentunya banyak, banyak sekali terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama teman-teman KKN dari UNITEH. Tapi menurut saya yang paling berkesan nggak ada lagi kecuali momen ketika kemarin waktu kita beres-beres di kampung Babe, kemudian ada satu insiden yang menurut saya itu bisa dikatakan lucu, tetapi juga gimana ya, yaitu tadi insiden terkait jatuhnya teman-teman dari BTH yaitu Neng Ai ya. Mudah-mudahan momen itu bisa menjadi momen yang paling berkesan buat Neng Ai dan juga buat teman-teman yang lainnya selama berada di kewilayahan kami di kewilayahan Pirusa, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Apa harapan Bapak untuk anak-anak KKN setelah kembali ke kampus masing-masing? Harapannya jelas ya, semoga teman-teman dari KKN ini betul-betul menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi yang memberikan sumbangsi besar buat bangsa dan negara ini. Terutama mereka bisa berbakti kepada orang tua dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat dan bermanfaat untuk masyarakat. Adakah kesan atau kenangan manis selama anak-anak KKN di sini? Kesan, kenangan manisnya banyak ya, banyak. Teman-teman, saya rasa semuanya mempunyai attitude yang sangat baik. Kalau kesan yang paling berkesan manis ya tiada lain kecuali pemberian teh asli dari Taraji sama Kak Eja itu. Menurut saya itu kesan yang paling manis lah, walaupun rasa tehnya pahit tapi itu merupakan momen yang manis buat saya. Apa pesan Bapak untuk kita anak KKN setelah KKN berakhir, pesannya? Yang pertama tentunya kalau untuk pesan dan kesannya mungkin ya, pesannya buat teman-teman seluruhnya ya di kewilayahan kami, kewilayahan Pirusa, kesannya tetap berbakti kepada orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, tetap semangat belajarnya, jadi jangan lepas dari kampus kalian berhenti belajar, tapi kalian harus tetap belajar. Kemudian dan selanjutnya adalah betul-betul bisa mengaplikasikan yang bermanfaat buat masyarakat. Tak semua berjalan mulus. Ada tawa, ada lelah, bahkan terkadang ingin pulang. Tapi disitulah maknanya. Kami belajar menjadi tim, belajar menerima perbedaan, belajar sabar, dan saling menguatkan. Waktu berjalan cepat. Tanpa sadar, desa ini jadi bagian dari hidup kami. Anak-anak yang selalu menyambut kami, keluarga yang baik dan hangat, dan teman-teman yang awalnya asing, kini telah menjadi keluarga.
Sampai pada akhirnya hari itu datang, hari perpisahan. Tangis yang tak bisa ditahan, rasanya baru kemarin kami datang. Kini kami harus pamit, meninggalkan jejak, dan membawa pulang banyak kenangan. KKN bukan sekedar program kuliah. Ia adalah pengalaman hidup yang tak tergantikan. Terima kasih untuk setiap tawa, pelajaran, dan cerita. Kami datang untuk mengabdi, dan kami pulang dengan hati yang jauh lebih kaya.